Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala Taha Salatullah ala Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah, setelah melakukan perjalanan panjang dari pagi tadi, sore saya berada di posisi Bank Mandiri Cinere Limo, langsung melangkahkan kaki ke Masjid Baitur Rahmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan pula, Allah hantarkan semua cita-citanya. Karena Ramadan dari namanya, rohnya mendatangkan rahmatnya Allah. Kalau Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahu walau fadlan waridul qalbi lan fadzur bin khawri fa'fu anhum wastaghfir lahum wasafirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bukan karunia Allah, niscaya ya Muhammad berat untuk melaksanakan menjalani kehidupan. Maka kita bisa hadir di sini semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang kepada Allah alhamdulillah wa syukur wa ni'mah la haula wa la quwwata illa billah. Malam yang kedua saya ngisi di sini, saya berbahagia jamaah alhamdulillah masih kompak. Mudah-mudahan sampai nanti malam ke-30 tetap istiqomah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Insyaallah buat beli baju lebaran insyaallah udah ada insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita menggapai rahmatnya Allah tidak tertinggal, luar biasa. Saya merasakan sepanjang jalan dari pagi, siang, petang sampai malam hari ini di jalan luar biasa padatnya. Saya nggak bicara macet, padatnya merayap. Dari rumah saja Pondok Cabai kemari, masya Allah. Jadi kayak kita ngalamin luar biasa, total kiri kanan depan belakang. Apa yang Allah katakan benar Bapak Ibu. Kata-kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Tiap kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan. Itu manusia dari berbagai macam penjuru. Ramadan tumpuk pas jam-jam 4, jam 5 macam menjelang maghrib luar biasa. Pantas dalam hadis dikatakan menjelang maghrib itu setan sibuk menggoda, membujuk manusia. Untuk apa? Ingkar atas karunia Allah. Maka buat ibu usahakan menjelang maghrib anaknya, kalau ajak anak-anak jangan main menjelang maghrib, setannya lagi gede, lagi banyak. Oleh karenanya malam hari ini kendati anak-anak kita kumpul di sini yang mungkin perlu ketertiban aja, perlu kita manage dengan baik.
supaya ibadah kita ibadah yang khusyuk dan tenang. Jangan yang diomelin anak, jangan diseblak, jangan disetil. Yang penting kita manage dengan bagus. Semuanya kontribusi kita merasa memiliki dan dimiliki. Setuju? Setuju? Kalau anak diomelin tergebetah di masjid, akhirnya main keluar. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya bocah kagak cinta kepada masjid. Biarin di masjid dia main, tapi mainnya kita atur dengan baik. Supaya apa? Tadi saya sarankan Bapak Ibu, lengkapannya jangan bocah semuanya, bocah-bocah semuanya. Itu ngobrol jadinya. Orang tua, anak-anak, orang tua, anak-anak itu. Supaya apa? Supaya mereka celah kesempatan ngobrol susah. Kenapa? Ada yang lebih tua. Yang tuanya harus ditakutin. Dehemnya takut bocah. Di sini harus ada tampil. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu apa? Mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Bagaimana Baitur Rahmah tampil? Masajidhum amiratun wa hiya farahun huda. Masjid banyak dibangun, tapi jarang mendapatkan hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu. Kita bersyukur banyak anak-anak, alhamdulillah. Insyaallah ini generasi penerus. Setuju? Setuju? Anak-anak kita menjadi apa? Subhanul yaum wal jalghat. Pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Ini yang tua-tua mohon maaf akan balik ke kampung akhirat. Kita sudah punya pengganti nanti anak-anak kita. Maka anak muda tampilkan, yang azan. Anak muda tampilkan jadi imam. Tapi nomor diselektif dulu, jangan ujug-ujug. Bacaan mahrajnya oleh ustadznya, mohon maaf diajarin dulu. Warattil Qur'ana tartila, supaya apa? Bacaannya enak, didengarnya enak. Cepat kagak, lambat juga kagak. Kasihan yang tuaan, nanti bacaannya lama banget. Yang punya asam urat kambuh nantinya. Yang penting bacanya sedang-sedang aja. Setuju? Nah, yang pertama, yuk datangkan rahmatnya Allah selama Ramadan. Saya insya Allah mendukung penuh akan kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahmah ini. Insya Allah Baitur Rahmah akan tampil menjadi masjid idola, menjadi masjid yang penuh daripada kewibawaan. Caranya JTS. Apa itu JTS? Jujur, tegas, santun. Pengurusnya, jamaahnya harus jujur. Orang tuanya harus jujur, anak mudanya harus. Bocah mengikuti bagaimana kita. Kalau kita yang tua sudah jujur, tapi harus tegas. Jangan dibiarin Pak. Bocah berisik terus, mohon maaf. Nanti kalau dibiarin kebiasaan. Berikan lambang. Shh. Begitu takut bocah, dehem aja. Lihatin sama kita. Lihatin aja. Nggak usah ngomong macam-macam. Takut. Dulu zaman saya begitu dulu. Tahun 60-an, 70-an, subhanallah. Dulu orang dulu dehemnya aja ditakutin Pak. Betul Pak? Sekarang dehem ustaz. Apa kata sekarang? Apa tat? Bengek. Itu bocah sekarang tuh, insyaallah. Artinya apa? Udah adabnya kurang. Maka ketika kita belajar huruf alif, kenapa alif dulu? Alif itu melambangkan Allah. Allah mengajarkan alif. Yang kedua yaitu adab. Baru B. B artinya apa? B itu artinya berilmu. Orang yang berilmu kalau nggak beradab salah. Maaf nih, kalau ada anak muda lihat yang tua, belajar mendek. Permisi, ngapa sih susah? Nggak jadi bongkok kita. Tapi apa? Belajar adab. Ya kita baca hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia yang paling baik adalah akhlaknya. Tuh. Orang cakep akhlaknya jelek, kira-kira orang seneng? Jelek, sebel. Ganteng, akhlak kagak tempatan, sebel orang. Coba lihat sekarang orang tua yang pada punya anak gadis.
Apa yang dilihat? Calon mantu kita, akhlaknya. Bagian kata ilmunya tinggi, akhlak tidak berakhlak. Maaf. Dikesampingkan. Coba lihat. Ilmunya luar biasa, enggak seberapa, tapi adabnya luar biasa. Diterima sama kita, Pak. Betul, Pak? Nah, mohon maaf nih. Di Simpruk ini, kampung Simpruk, insya Allah kita tata. Maka saya datang ke sini bukan orang lain. Saya sebagai bagian keluarga Baitur Rahmah, bergabung sudah cukup lama di sini. Saya merasa memiliki. Tapi hidup yang paling enak adalah dua, merasa memiliki, dimiliki. Kalau cuma merasa memiliki tapi tidak dimiliki, pincang. Bapak punya bini, bapak merasa memiliki bini, tapi bini nggak merasa memiliki bapak, enak nggak, Pak? Sakit nggak hati, Pak? Ketika gagahnya bapak diterima, dipuja-puji, tapi ketika udah nganggur, kerjaannya nabun terus, bininya Pak cuek, nggak ngelayani dengan bagus. Model begini, bini yang begini masuk surga nggak, Pak? Jangankan surga, Bu, mencium bau surga haram baunya. Di sini saya lihat ibu-ibu insya Allah calon-calon ahli surganya Allah. Sama suaminya sayang banget kelihatannya. Dari jidatnya mah, insya Allah. Dari jidatnya mah kelihatan sayang. Walaupun mulutnya kadang-kadang suka menyakitkan. Kadang-kadang ada model begitu ya. Karena udah tua itu, mohon maaf, konsep rumah tangga kan cuma 5 ya. Apa itu? Yang pertama mengenal, yang kedua belajar memahami. Nih, saya lihat hari ini nih, bapak-bapak yang udah di atas 60 udah mulai itu duduknya udah pada belonjor. Vivo belonjor. Kenapa belonjor, Ustaz? Udah mulai ada terasa asam urat. Betul? Kolesterolnya, ya Allah. Kenapa? Usia nggak bisa dipungkiri. Betul. Mata udah mulai lamur, jalannya udah mulai kendur, jalan mulai maju mundur. Makannya makan bubur, dikit lagi kecebur. Tuh, coba lihat. Itu tandanya apa? Itu tanda-tanda hukum apa? Hukum sunnatullah. Manusia itu akan seperti itu. Enggak selamanya kuat, betul? Enggak selamanya ada. Maka hidup jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Ilmu kita. Ya Allah, ilmu enggak ada apa-apanya. Maka kenapa Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Telah ada pada diri pribadi Rasul uswah, contoh keteladanan. Rasul yang dijamin dimaksud oleh Allah masuk surganya Allah, dia nggak punya sifat sombong. Apa yang dimilikinya? Jiwa tawadu, rendah hati. Lihat orang sholat, Allahu Akbar. Apa selamanya diri? Enggak. Lama-lama apa? Ruku, Allahu Akbar. Tuh, pala udah mulai ada di bawah, di pertengahan. Betul? Sujud, pala yang begitu mulia, Pak, ada di bawah, pantat naik ke atas. Ada yang sujud pantatnya di bawah. Ada. Orang gila tuh. Makanya mohon maaf, sholat kenapa begini? Allahu Akbar. Kenapa begini? Ada begini. Allahu Akbar. Ada. Ayo jawab, ada nggak? Ada. Orang gila. Orang PA. Nah, kenapa begitu? Allahu Akbar ke sini. Ini maknanya nih kejelekan yang kiri. Nih yang bagus yang kanan, kebaikan. Maka yang kiri kejelekan tutupi sama yang baik. Nih Bapak hari ini mohon maaf, ada kekurangan di Bapak, ada kelebihan di Ibu, maka tutupi oleh Ibu. Maka rumah tangga itu saling menutupi kekurangan. Betul. Hari ini mohon maaf, kalau ada di antara bapak yang kesel jengkel sama bini, belajar memaklumi, Pak. Bini jangan dimarahin mulu. Stres, Pak. Itu kelihatan, Pak. Itu kelihatan. Pada miring pakai itu. Stres romannya tuh. Laki juga jangan pada ngomelin mulu, Bu. Stres. Kelihatan pakai pecinya tuh. Pada nungging.
mikirin bini mulu. Ya Allah, usahakan hari ini, yuk undang rahmat Allah. Yang kedua huruf apa? Saya perhatikan ada huruf mim. Yang pertama huruf, ingat-ingat ya, roh. Yang kedua huruf mim. Ata apa artinya? Maghfirah, ampunan Allah. Mudah-mudahan hari ini, mohon maaf, hidup kita ketika bujang mungkin kita jauh dari Allah. Hari ini menjelang tua kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka perbanyak mohon ampun kepada Allah. Yuk sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muhibbu habib ilainana ilaika wa'atina hubbak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kalau ilmunya ngerti, paham, malam ini kita bisa kita air mata nangis. Artinya apa? Mengundang rahmat Allah, bukan mengundang laknat Allah. Karena usia yang udah di atas 40, mohon maaf, kanan yang kita tuju kebaikan, bukan kiri kejelekan. Semakin dituju kanan, insya Allah kita akan selamat. Kenapa kita sering membaca kata-kata Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha husnil khatimah. Serempak Ya Allah biha, Ya Allah bihus, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ibu bapak, malam ini mungkin orang tua kita telah kembali kepada Allah. Kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan ampunan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat indah. Maka ketika kita ada selah kesempatan, kita doa kepada Allah untuk orang tua kita agar kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Guru-guru kita diampuni dosanya. Saudara-saudara kita, adik, kakak, empuk, encik, semuanya didoakan oleh kita. Supaya apa? Ramadan turun maghfirahnya Allah. Karena 3 bagian dari rahmat maghfirah, itqum minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Insyaallah selama kita berRamadan, insyaallah Allah jadikan Ramadan kita Allah terima, Allah kabul. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahmah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafin saya lahir batin, nengok hanya 2 kali dalam setahun. Insyaallah menjelang Ramadan ini, dari Ramadan awal sampai hari ini, izin Allah takdirkan saya masih bisa nengokin keluarga saya di Masjid Baitur Rahmah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat, panjang umur ya. Mudah-mudahan lebaran nggak ada masalah ya. Yang pada pulang kampung, mudah-mudahan rezekinya Allah tambah. Caranya sederhana. Yang barangkali malam ini lagi ada masalah nih, mohon maaf, ada hal dan persoalan barangkali saya ingin katakan, coba amalkan lagi. Saya ingetin lagi 4 surat ya. Ingetin menjelang maghrib 1 surat Ad-Duha. Ingat-ingat surat apa? 2 wasyamsi wa duhaha. Ingat-ingat tuh 1 surat, 2 wasyamsi, 3 surat Al-Falaq, 4 surat An-Nas. Ulang lagi 1 2 wasyamsi, 3 Al-Falaq, 4 surat An-Nas. Yang punya masalah insyaallah amalkan itu menjelang maghrib, insyaallah masalahnya Allah akan urai semuanya. Yang pada punya penyakit hari ini, coba baca yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni masani ya burru ya arhamar rahimin. Rabbi inni masani ya burru
يا أرحم الراحمين رب إني مسني يضر يا أرحم الراحمين يا رب المصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسعا ya Allah ya Tuhan kami sehatkanlah lahir batin ya Allah ya Tuhan kami cabutlah penyakit kami ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami. InsyaAllah terima kasih buat TKM dan seluruh jamaah yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kami membawa motivasi dan hikmah buat kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ankum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.